Mungkin yang terkena kanker, kanker itu Mhm. bukan hanya kanker itu hanya sebuah kata, wah, Iya kan, tapi bukan heeh. cerita keseluruhan hidup kita. Iya betul, Wah, jadi ibu kanker ya? Ya dok, kapan operasi? oh langsung saya bilang, "Dok operasinya kapan?" Loh ibu nggak sedih dulu, ayo nangis dulu, nggak apa-apa sama saya nangis, "Ih ngapain saya nangis?" Ada suka dukanya lah, Hmm, yang transportnya paling sulit kami naik jukung datang. jukung. Naik jukung yang bekayu. Iya iya itu jukung. Iya, kanker itu bukan akhir segalanya. Jadi kanker itu hanyalah sebuah kata yang kita lewati di fase kehidupan kita, tapi bukan seluruh cerita kehidupan kita. Halo, sahabat Ruang Tunggu Podcast. Kita kembali lagi di Ruang Tunggu Podcast pada hari ini. Tentunya bersama Ulun, Nanang Yoga. Dan pada hari ini kita akan sedikit berbeda dari sebelum-sebelum yang kita bahas. Yaitu kita akan membahas bagaimana perjuangan survivor kanker. Nah, tentunya kita mendengar kata kanker sendiri itu bagi kita adalah sebuah kata, satu kata aja, tapi kita mendengar kanker itu adalah ngeri-ngeri sedap. Bagaimana kanker sendiri merupakan penyakit yang berbahaya, tidak bisa dianggap mudah, bahkan tidak sedikit di dunia ini yang berujung pada kematian pengidap kanker tersebut. Dan pada hari ini kita tentunya akan berbicara langsung dengan salah satu pejuang kanker yang akhirnya alhamdulillah bisa sembuh dan pulih kembali. Dan pada hari ini kita akan ditemani tentunya bersama ibu yang ada di samping ini. Tada! Ibu siapa namanya ibu? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. iya. Nama saya Nana Heruwati. Dipanggilnya ibu siapa? Biasanya dipanggil Nana. Ibu Ibu Nana. Nana, iya. Oke, jadi ini Ibu Nana. Nah, teman-teman, Ibu Nana ini adalah seorang pejuang kanker yang Iya, tentunya beliau alhamdulillahnya berhasil melewati fase-fase tersebut. Tentunya kanker ya yang seperti Ulun jelaskan tadi bukan penyakit yang sepele. Bahkan kanker ini banyak ya Bu ya yang berakhir pada iya, kematian betul. dan tentunya penyakit ini sangat-sangat ganas, bahkan banyak yang tidak bisa diselamatkan. Nah, tentunya kita akan berbicara dengan ibu nih yang sudah melewati fase tersebut. Jadi Iya, Ibu Nana, iya. awal awal Oke. mulanya itu tahun berapa kira-kira Ibu? Sebelum awal saya mau memperbaiki dulu bahasanya tadi. Oh, yang mana Bu? Jadi, kanker itu hanya sebuah kata loh. Oh, kanker hanya sebuah kata. Kanker itu hanya sebuah kata. Jadi, dia hanya sebuah kata yang ada di dalam fase hidup kita. Tapi bukan untuk seluruh ceritanya. Cerita hidup kita tuh nggak sekedar cuma kanker. Sebelum kanker kan hidup kita bahagia, hidup kita biasa-biasa saja. Jadi, kanker itu hanya sebuah kata. Wow. Hanya ada di fase kehidupan kita, bukan di seluruh kehidupan kita. Wow, luar Iya kan? biasa. Ceritanya kan cuma saat kita Terkena. terkena, Ah, tapi bener. tidak untuk seluruh cerita hidup kita. Iya, dan cerita hidup Iya. kita bukan hanya sekedar kanker aja ya, Iya, Bu masih ya. banyak cerita kita yang bisa kita eksploitasi Wah, kan? keren. Iya, Ini seperti quotes itu. dari ibu nih. Quotes dari ibu untuk teman-teman mungkin yang terkena kanker. Kanker itu Mhm. bukan hanya kanker itu hanya sebuah kata. Wah, Iya, kan? tapi bukan cerita keseluruhan hidup kita. Iya, betul. Wah. Jadi memang kita mengalami ya, cuman Mm-mm. kan fase cerita itu ada batasannya kayak gitu. Oh, ada batasannya, Kalau Bu. sudah bisa beraktivitas kembali kan udah selesai nih. Gitu. Iya. Oke. Jadi saya terkena kanker itu tahun 2016. 2016 ya. 2016. Jadi setelah melahirkan anak ketiga Heeh. itu anak saya umur 3 tahun 4 tahun kayak gitu, Heeh. di payudara saya itu ada, kalau berbaring itu seperti ada benjolan. Kalau berbaring itu di payudara seperti ada benjolan, jadi kayak ada gunung benjolan seperti ini, tapi nggak terlalu besar sih. Eh, Pertama itu rasanya tuh kayak nyut-nyut gitu lah. Dia ada rasanya nyut gitu, cuman ada ritmenya. Hmm. Jadi nggak seperti yang sakit terus menerus gitu, enggak. Jadi sakitnya itu kayak
nyut nanti berhenti, nyut nanti berhenti. Nah, Dan itu kada terlalu mengganggu aktivitas pian awalnya oh Bula? enggak, waktu awal-awal sih enggak. Tapi kan lama-kelamaan tuh kita kan jadi kayak, ini apa ya? Ini apa ya? Kok ada ritmenya? Terus ada bentuk. Nah, gitu. Jadi habis itu periksalah, nguruslah urusan BPJS. Nguruslah sampai dapat rujukan ke Rumah Sakit Ulin. Rumah Sakit Ulin kan rumah sakit utama ya, seluruh Kalimantan ya, seluruh daerah larinya ke Rumah Sakit Ulin. Jadi sampailah di Rumah Sakit Ulin. Sama dokter itu dipegang-pegang kan? Dipegang-pegang nih. Aduh ibu Enggak. Jadi dipegang terus dia bilang gini, oh nggak apa-apa Bu, ini pembengkakan kelenjar. Dok, tapi saya punya rasa, saya punya bentuk loh gitu kan. Pasti ada sesuatu nih kayak gitu. Enggak Bu, ini cuma pembengkakan kelenjar. Oke lah kalau begitu. Tapi saya tipe bukan orang yang puas dengan sebuah pernyataan, tapi kan oke lah dokter bilang itu hanya pembengkakan kelenjar, tapi saya punya diri nih, saya yang punya diri, saya merasakan ini bukan sesuatu yang biasa loh, bukan sesuatu yang ini wajar, enggak bisa, karena saya punya rasa dan punya bentuk. Akhirnya sudah, karena itu tadi saya orang yang tidak bisa dengan satu pernyataan saja, enggak mau saya kalau lain misalnya satu pernyataan ternyata hilang, dengan pernyataan itu rasa sakit saya hilang. Tapi karena tidak hilang kan, akhirnya ya sudah. Akhirnya saya ganti opsi dokter lain. Nah di dokter lain itu saya bilang gini, dok, langsung aja ditembak dokter. Dok, saya punya rasa, saya punya bentuk, saya yakin ini ada sesuatu. Pasien harus cerdas loh. Jangan sampai kita cuma menunggu dokter berbicara, tapi kita harus ungkapkan apa aja yang kita rasakan dan apa yang kita mau tahu. Jadi saya bilang, dok, saya kayaknya punya sesuatu deh, karena saya punya bentuk, saya punya rasa, saya mau ini tahu ini apa sih kayak gitu. Tapi saya kan juga sambil ini broadcast di internet kayak gitu kan. Searching ya. Oh searching, wah biasa ibu-ibu lah searching. Kan apa ya, kayak menghilangkan galau gitu ya. Searching, ini apa sih? Bukan tapi TikTok jangan juga salah. Ya, Bu, ya? Enggak mau ada TikTok 2016. Oh iya betul. Facebook, Instagram. Enggak, cuman itu aja. Searching di internet. Nah, terus kata dokternya langsung gini, jadi ibu maunya seperti apa? Saya mau tuntas. Ibaratnya kalau saya punya sakit, saya harus diobati sampai selesai, sampai sakit itu nggak sakit lagi, kan seperti itu. Benar. Nah, jadi sudah oke lah kata dokternya. Baru saya langsung di minggu pertama nih. Minggu pertama langsung diperiksa lab darah, USG, torak, apa segala gitu ya. USG segala, USG mamai. Nah, kanker payudara itu namanya mamai. Oh, mamai. Jadi sudah diperiksa, terus hasilnya dibawa ke dokter. Kata dokter, oh iya Bu, hasilnya bagus kok, nggak ada apa-apa, katanya kayak gitu. Malah aman ya Bu ya? Nggak apa-apa Bu, hasil lab darahnya bagus, hasilnya bagus. Ya dok, apalagi dok, kita PA ya, patologi anatomi. Patologi anatomi itu disuntik di bagian yang sakit itu. Suntik di situ. Minggu kedua labnya keluarkan, tapi hasil PA pun memang tidak menunjukkan apa-apa. Baik-baik aja Bu. Baik-baik aja. Tapi saya bilang, dok, saya punya rasa loh dok, saya punya bentuk. Itu pasti bukan sesuatu yang biasa, pasti ada sesuatu kayak gitu. Karena gini loh, kita, apapun yang terjadi di diri kita, itu adalah kita yang menentukan. Kita yang menentukan kita harus berbuat apa. Kita yang harus take care terhadap diri sendiri gitu loh. Paham ya? Iya, karena kita yang punya diri. Iya, karena kita yang punya diri. Misalnya kita punya suami, kita punya orang tua, itu sebagai kita mengungkapkan, oh ya saya mau ini. Jadi untuk memberitahu saja. Tapi kalau keputusan itu di diri kita sendiri, karena kita yang merasakan. Iya benar. Jangan, nah biasanya nih ya, kanker mah kutukan lah, apalah itulah ya, orang-orang dahulu kan, jadian Pak.
Iya. Kalau kalau kita inilah jadi ya sudah. Habis itu oke lah dia. Kalau kayak gitu kan sudah di PA nih, hasilnya cuman baik-baik aja juga nggak ada ditemukan apapun. Dok gimana? Saya punya rasa punya. Oke kita minum obat Bu. Minum obatlah 1 minggu. Itu minggu ketiga. Minggu ketiga minum obat, minggu keempat balik lagi kan. Dok Nggak ada perubahan. masih sakit gini. Bu mau nggak biopsi katanya. Biopsi kalau di rumah sakit Ulin kan. Jadi biopsi. Biopsi itu Sudah. gimana Bu? Yang maksudnya? ditusuk misalnya benjolannya itu ditusuk PA tadi, patologi anatomi tadi. Kayak operasi kecil gitu ya? Enggak. Oh tapi Masih yang baru ya biopsi operasi kecil. Jadi yang kayak teker. Jadi siang kita masuk, sore kita udah pulang kayak gitu. Jadi dia ngoperasi ngambil yang benjolannya. Iya. Sudah Dok, obat saya sudah habis tapi saya masih ada rasa. Gimana? Ya sudah kita biopsi. Tanyalah saya biopsi di rumah sakit Ulin ya. Kebetulan waktu itu antriannya panjang ya. Hampir 8 bulan hanya untuk nunggu biopsi. Jadi habis itu saya langsung, Dok gimana dong kalau biopsinya supaya cepet? Karena apa ya, kita kalau terlalu lama, pikiran kita itu malah kebawa diri kita sendiri jadinya. Kayak gini loh, kita terlalu banyak berpikir ini apa itu akan merusak imun kita sendiri. Akan apa ya, pikiran kita itu loh akan dirusak oleh perasaan kita ya, karena kita nggak positive thinking ya Bu ya. Iya, bukan boleh kita bukan masalah positif thinking, kita tidak positif thinking, tapi kan kita punya rasa, punya bentuk. Lain kalau tidak punya apa-apa terus kita positif negatif thinking, beda lah. Ini kan saya punya rasa, punya bentuk, otomatis kan ya kalau dibilang negatif thinking ya enggak lah, karena ada fakta kayak gitu. Akhirnya oke lah kata dokter, gimana nih kalau kita biopsinya di rumah sakit berbeda. Jadi saya biopsinya itu di rumah sakit swasta. Di rumah sakit swasta itu ya akhirnya ya bayar sendiri sih, memang bayar sendiri. Nah, bayar sendiri, biopsinya itu pengerjaannya sih sekitar 1 jam atau 2 jam aja. Jadi benjolannya itu diangkat baru ditutup, benjolannya sendiri yang diangkat ditutup. Habis itu sama dokter bilang hasilnya 1 minggu ya, hasil patologi anatomi dari benjolannya tadi. Setelah itu tadi ya Bu ya. Oke Dok, saya tunggu. Ternyata alhamdulillah Senin dilaksanakan, Kamis sudah keluar. Saya ambil kan hasil PA. Dok, hasil PA saya karsinoma ductal invasif. Apa itu Dok? Ya kanker Bu, katanya gitu. Jadi kankernya itu ternyata nyelip di bawah kelenjar itu. Dia sembunyi. Tapi itu masih yang kecil ya Bu ya, maksudnya? Masih kecil. Ya karena gitu. Iya, itu tadi kepedulian terhadap diri sendiri itu penting banget. Seandainya Bula, waktu awal itu pian kada menyikapi itu dengan cepat, mungkin sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi Bula. Tunggu. Tapi ini Bulun penasaran, awal mula nih pian kan tadi ada cerita, awal mula itu pian mengetahui itu tuh dari rasa nyeri kan Bu. Nah terus pian itu jadi menyadari itu penyakit yang tidak bisa dianggap enteng itu dari mana Bu? Entah dari searching atau cerita teman? Saya searching. Searching. Saya searching. Jadi itu tadi ya, itu saya searching. Ini katanya itu tanda-tanda kanker payudara atau apa, bagusnya di mamografi atau apa kayak gitu. Tapi kan waktu itu saya belum punya sebetulnya sudah punya BPJS tapi belum digunakan, dan nggak bisa kan kita asal mamo itu kan mahal kalau jalur pribadi umum. Kalau diagnosa kita ke rumah sakit Ulin kan nggak bisa tanpa rujukan dari Paskes 1. Iya benar-benar. Nah, tapi setelah pian yang merasa nyeri itu Bu, itu berapa lama pian melewati, maksudnya misalnya hari ini pian merasa nyeri terus seminggu atau 2 minggu kemudian baru pian periksa atau gimana, atau sebulan? Hampir 6 bulan hampirnya. 6 bulan. Begitu merasakan tuh hampir 6 bulan merasakannya. Jadi pian sempat merasakan dulu 6 bulan. Ini apa ya? Tapi
Dulu tuh kan biasanya kalau orang habis melahirkan itu kan ada namanya ibu-ibu kan apa tuh payudaranya membengkak karena menyusui kan seperti itu. Dikira ya seperti itu aja makanya sampai 6 bulan. Dan nyerinya itu nggak terus-terusan juga ya Bu ya? Dia punya ritme. Jadi misalnya 15 menit satu kali, setengah jam satu kali kayak gitu. Ini apa sih kayak gitu kan ya Bu ya? Habis itu sudah saya chat dokter, dok, ini ya. Jadi gimana nih? Ya sudah, besok ke rumah sakit kita konsul lagi. Ke rumah sakit lah saya. Saya masih ambil jalur yang VIP, nggak jalur BPJS. Karena saya kepengen cepet. Kalau di BPJS itu kita di rumah sakit umum itu prosesnya lama. Ya memang lama lah. Namanya banyak pasien, bukan hanya kita yang mereka tangani. Semua orang yang sakit pasti mau cepet ditangani, pasti mau cepet diselesaikan, ya kan? Tapi kan semua itu kan punya prosedur dan mereka sendiri punya keterbatasan kan, misalnya ngelayani 80 pasien satu hari, belum lagi yang ini yang itu, ya kan. Jadi ya sudah, saya ambil jalur PIP, makanya saya setiap minggu bisa nih, setiap minggu saya bisa ketemu dokter, setiap minggu saya bisa kontrol ya gitu. Habis gitu kan ketemu dokter lah hari Minggu, terus dokter bilang gini, Bu ini cancer loh Bu, katanya gitu. Terus kapan saya dioperasi dok? Dokter langsung bilang gini, loh ibu ini nggak nangis dulu. Seperti bilang gitu Bu? Iya. Nggak nangis dulu. Iya. Ibu nggak nangis dulu, nggak sedih dulu, katanya gitu. Saya bilang, ya Allah dok, kalau saya sedih apa terus langsung sehat, apa langsung hilang, kayak itu kan? Diobatin ya? Iya kan? Terus saya harus buang-buang waktu yang sana kemari lah, apalah. Jadi, nah pentingnya juga kita ya. Di saat kita kalau misalnya kita punya sesuatu itu kita harus cari teman bicara itu yang betul, harus yang tepat. Misalnya kayak kemarin saya nggak pernah bicara dengan siapapun selain dengan suami, orang kesehatan, sama kakak yang memang dia punya ipar dokter. Nah jadi saya tidak pernah cerita dengan siapa-siapa, karena apa? Begitu kita cerita dengan orang yang tidak mengerti apapun, dia akan persepsinya berbeda. Itu ya, itu ini loh, kutukan loh. Iya kutukan. Apa loh? Kejadian bang. Iya. Terus ada lagi pasti yang bilang Bu, ada nih 3 kali ajan lagi aja. Pasti Bu, itu kada lawas ya. Iya kan Bu, malah bikin kita tambah negatif thinking ya Bu ya. Di Habib sana bagus loh, di dukun sana bagus loh. Ada yang bilangin gitu ya Bu? Iya, kalau kita tidak punya teman yang tepat. Makanya kadang ya itu pentingnya kita, kebetulan ya Cancer ini punya komunitas ya, Cancer Informasi Support Center, dan juga ada YKI, Yayasan Kanker Indonesia ya. Di situ pentingnya kita punya teman yang sefrekuensi. Sefrekuensi dalam artian sama-sama penyintas nih. Sama-sama penderita nih di CISC ya. Sama-sama penderita ini. Akhirnya apa, kita kalau bicara itu bicaranya yang real, masalah kesehatan kita, masalah tindakan kita yang berikutnya, seperti itu. Nah, terus sama dokter, ya udah deh, kalau ibu nggak sedih, nggak mau ini dulu, ya udah kita operasi di hari Senin, karena di hari Sabtu beliau anaknya kebetulan bagi rapot. Jadi saya dioperasi lah hari Senin. Hari Minggu saya udah masuk rumah sakit nih. Cuman karena alhamdulillah ya di keluarga saya support sistemnya itu lumayan bagus lah. Jadi anak-anak saya tuh ya anak-anak hebat lah, lumayan luar biasa. Mereka mengerti gitu apa yang menjadi kebutuhan orang tuanya. Jadi kadang ya ini ada kakak saya datang, malah anak saya bilang gini, Bude, maksudnya kakak saya kan jadi sering datang nih. Bude, kok sering kesini? Itu support mamahmu. Aduh, mama tuh nggak usah disupport, mama itu apa tenaga support, semangatnya luar biasa. Ya, jadi anak saya tuh ya. Jadi begitu di rumah sakit itu kayak sebuah rumah aja, bukan sebuah rumah sakit. Malah jadi tempat kumpul juga ya Bu, coba beda-beda tempatnya yang biasa di rumah, lalu ini di rumah sakit kumpulnya semuanya. Ya anak-anak saya itu jadi ya sudah kayak rumah biasa selama 1 minggu lah di rumah sakit. Dioperasi, habis dioperasi jadi saya sudah tidak punya payudara di sebelah kanan. Ini rata, udah kayak laki-laki.
Oh. Tapi masih mending laki-laki ada dagingnya, ini udah kelihatan Itu tulangnya. sehabis operasi tadi ya Bu ya? Sudah kan hari Senin tuh ditindak sama dokter. Udah. Itu operasi. tunggu Bu, itu tahun berapa Bu? 2016. Oh 2016 Bulan itu Mei. juga dioperasinya. Kan saya cuma 5 minggu. Oh. Dari konsul pertama sampai kedua itu 2 kali operasi. Oh sempat 2 kali operasi Iya, ya yang Bu, ya? biopsi kan pertama. Biopsi kan total juga tuh biusnya. Yang kedua yang di rumah sakit Ulin. Di hari Senin itu. Jadi itu tahun yang sama juga ya Bu ya, 2016 juga. Wow. Support system suami saya lucu lagi. Kenapa itu Bu? Dia bilang gini, saya bilang gini, Pak gimana? Dioperasi enggak? Dia bilang gini, ya udah buangin aja ke sesuban itu kan. Buangin aja ke sesuban nih. Tapi dari suami akhirnya saya terinspirasi ngomong gini, kanker itu kayak kesusuban kok. Kenapa? Jadi kalau misalnya kesusuban nih, Ulin, diobat-obatin mau keluar nggak? Enggak, cabut kan? Cabut dulu kan? Iya. Setelah itu baru diobatin. Nah itu sama kanker. Dihilangkan kankernya dulu, dihilangkan indungnya dulu. Setelah itu baru diobatin. Nah diobatin terus misalnya, oh mau herbal, boleh kok herbal, tapi sebagai peningkat imun, bukan untuk menyembuhkan. Meningkatkan imun kita. Karena imun yang baik itu sakit kita, maksudnya gini, kanker itu dikalahkan oleh semangat. Penyakit ya, penyakit apapun itu dikalahkan oleh semangat. Biasanya kalau semangatnya bagus, sakitnya itu kayak terabaikan. Tapi jangan salah juga, semangat dikalahkan oleh waktu. Iya kan? Benar. Nah, sementara masih kita punya waktu, yuk semangat. Iya. Semangat untuk menjaga, berobat. Iya kan seperti itu. Sementara kita masih punya semangat, ya udah. Kita punya waktu, ya udah semangat yuk berobat yuk, treatment kayak gitu kan. Benar. Setelah itu, setelah operasi, kan sama Pak Dokter dibaca hasil PA kan. Alhamdulillah hasil PA saya itu baik. Jadi nilai HER2-nya itu positif 2. Seandainya positif 3, saya menjalani kemoterapi seperti teman-teman yang lain jalani. Tapi alhamdulillah karena kata dokter ini karena stadium dini, habis itu ditindak cepat. Makanya alhamdulillah saya cuman kemo oral. Jadi obat yang diminum selama 5 tahun. Ini udah lewat nih 5 tahun, jadi udah gak minum obat lagi. Oh, dulu rutin berarti ya, Bu? Rutin. Nggak bisa lepas dari... Nggak bisa lepas dari obat. Setelah 5 tahun baru? Setelah 5 tahun, baru selesai nih kemo oralnya. Ya sekarang nih tinggal evaluasi aja per 6 bulan. Setiap 6 bulan evaluasi, Evaluasi untuk apa sih? Ya itu, untuk mendeteksi kembali. Masih ada atau enggak? Tidur enggak, masih tidur atau udah bangun gitu. Karena kanker tuh nggak bisa sembuh. Kanker nggak bisa sembuh, cuman dia tidur atau bangun. Tapi berbeda juga, tapi tidak semua bisa disamakan juga ya, karena kanker itu punya tipenya berbeda-beda. Ada tipenya yang nakal, itu 3 bulan udah buak meledak. Ada yang tipenya bagus, baik nih. Ya gini, mungkin saya tipenya anak baik ya, makanya. Tipe yang baiknya sih ibunya atau kanker ya? Mudah-mudahan dua-duanya. Amin. Tapi Bu, ini sedikit sebelum Ulun mau pertanyakan sesuatu, sanak-sanak Ruang Tunggu Podcast ya Pak, mendengar kisah Sidin sampai sini ngeri-ngeri sedap kalau asli Bu, kayak apalagi Ibu tadi terakhir menyambat kanker ini kan bisa sembuh. Dia hanya tidur atau bangun. Nah, tinggal lihat itu aja lagi. Iya. Aduh, kayak apa kayak itu nah. Iya betul itu. Tapi pas pada saat pian waktu operasi itu, Bu, operasi yang sudah pengangkatan itu. Nah, setelah itu kan tadi Jepian ada yang namanya, kalau pian tadi kan ada melewati fase kemoterapi, radiasi, enggak. Kalau kemoterapi itu Bu, gimana maksudnya? Itu yang ke arah yang lebih parah atau gimana, Bu? Iya. Jadi kemo atau tidak jadi gini, dokter pun tidak bisa memastikan tindakan selanjutnya apa. Tidak bisa sebelum hasil lab keluar.
Hmm. Jadi hasil lab tuh kayak ketuk palu aja, ketuk palu hakim Iya, iya. harus apa selanjutnya nih pasien. Mm-mm. Jadi kalau dia dengan diagnosanya bla 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 harus di kemo, maka pasien akan mengalami kemoterapi. Kemoterapi itu bisa dilakukan 4 kali, 6 kali, 8 kali, tergantung kebutuhan pasien. Hmm. Seperti itu. Kebutuhan pasien itu ditentukan oleh hasil lab. Hasil lab itu ya, Bu, Iya. ya? Dan kalau orang bilang kemoterapi, kayaknya wah sesuatu gitu ya. Kemoterapi kan sesuatu pasti itu. Tapi banyak juga teman-teman dari komunitas itu yang dengan kemoterapi mereka malah lebih gemuk, lebih sehat gitu. Oh, ada ya, Bu, ya? Ada banyak malah. Tapi ada juga yang dengan kemoterapi fisik mereka ngedrop. Iya, ada, bukan? Ada. Ada juga imbasnya itu katanya bisa rambut rontok. Iya, itu ya kan, Bu? pasti rambut mau ngerontok, terus sulit makan, kayak hanta, kada berasa, sulit makan itu pasti. Tapi kebiasaan kalau kita misalnya gini, pasien yang dengan penanganannya cepat, itu prosentase kesembuhannya tinggi. Oh. Prosentase kesembuhan pasien itu tinggi. Tetapi pasien-pasien kita yang ada sekarang ini tuh, yang dari dulu atau sekarang itu kebanyakan itu pasien sudah dalam keadaan stadium akhir, stadium lanjut, sama ya lanjut dan akhir. Ya seperti itu. Jadi begitu kemoterapi fisik mereka tuh udah lemah. Oh, karena udah berat banget gitu Iya, ya, Bu, karena ya? itu berat beban, penyakitnya itu sudah luar biasa kayak gitu. Jadi fisiknya itu sudah melemah, akhirnya kemo itu kan butuh tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, gizi yang baik. Supaya apa? Supaya dia mudah menyerap obat kemo itu, merespon ke tubuhnya. Kalau responnya baik itu bagus loh kemo tuh. Jadi mereka ada yang gemuk, ya memang kalau rontok apa nafsu makan ya udah biasa ya. Tapi ya itu tadi kebanyakan pasien yang kadang kemo sekian meninggal, kemo sekian itu kan karena datangnya tadi yang datangnya udah telat. Terlambat Itu. penanganan, Bula. Iya. Oh, jadi kalau ada sesuatu, nah sanaklah kalau ada sesuatu yang kada nyaman di dalam tubuh, itu cepat, jangan diabaikan, Bula. Kata beliau cepat, karena kalau kita mengabaikan ya tadi sudah terlambat, Fisik kita sudah lemah, fisik sudah lemah, ya sulit jadinya, Bula. pengobatannya pun kita akhirnya terganggu Iya, kan. terkadang kalau sudah kayak gitu muncullah stres ya, Bu. Nah itu Karena stres. terbelenggu dengan Pikiran. yang sudah kacau, yang sudah gimana. Iya. Tapi kalau Pian kemarin nih, Bu, jujur kalau mau tanya nih, Bu, pada saat Pian dinyatakan, oh ini kanker kayak gitu, gimana tuh, Bu? Reaksi atau pikiran pertama Pian waktu itu? Iya itu tadi kayaknya udah siap kayak gitu. Karena kan searchingnya sudah jelas tuh. Di searching itu kan ada tuh apa ciri-ciri kanker payudara. Saya baca oh gini. Dan itu ada di diri Ibu. Loh kok saya kayak gitu ya. Jadi memang kata orang nggak usah searching, siapa tahu menyesatkan. Nggak salah kok kita searching itu sebagai kayak second opini. Kita mau tahu itu apa sih kayak gitu ya kan. Nah kalau kita kalau bilang apa tadi kok semudah itu menerima kayak gitu ya karena selama 6 bulan itu kan sudah searching, kayak udah siap mental. Sudah siap mental menghadapi itu sepertinya. Buktinya kan begitu dokter bilang, "Ibu kanker ya." Ya, Dok. Kapan operasi? Langsung saya bilang, "Dok, operasinya kapan?" Loh, Ibu enggak sedih dulu, ayo nangis dulu. Enggak apa-apa sama saya nangis. Ya, ngapain saya nangis? Saya sendiri kalau ke rumah sakit selalu sendiri, jarang saya ditemani. Oh, sendiri ya, Bu? Iya, karena kan di rumah sakit itu waktunya panjang. Saya kan masih sehat. Iya benar-benar. Mandiri ya. Nah, itu bedanya kalau pasien dalam keadaan yang sehat berobat itu tadi pertama fisik kita itu lebih kuat ya. Nah, saya malah sendiri ke rumah sakit, berobat sendiri begitu saya mau operasi baru anak-anak saya suami baru. Kalau ini saya nggak mau nyusahin karena lama di rumah sakit itu lama. Iya, jadi nunggu antri apa semua itu kan bete dia prosesnya ya, kan Bu, ya. lama. Iya gitu. Jadi kalau
kok bisa sih seperti itu? Saya juga bingung mungkin. Iya, Iya bener. Ulun karena itu kayak support system aja. Ulun pribadi aja mendengar kisah loh kok sendiri, kok bisa ngurus ini ngurus ini. Iya. Ternyata penting juga ya Bu, kita memiliki pola pikir ataupun pikiran yang sehat, yang jernih pada saat menghadapi suatu penyakit. Jangan alay gitu loh. Iya, bisa kalau orang kan ada kena penyakit, aduh, sudah aku. Nah itu. Iya kan Bu? Nanti aku punya, aduh. Iya benar. Iya. Jadi imun yang baik itu bagus sekali untuk kesehatan kita. Iya, bagus sekali untuk kesehatan. Bagus banget. Tapi bagi Ibu sendiri Bu, peranan keluarga tuh bagaimana sih Bu? Nah, support system tadi saya bilang luar biasa di keluarga saya support systemnya. Luar biasa. Anak-anak, kakak-kakak saya juga, suami terutama ya. Ya tuh sampai bilang gitu. Cabut aja kesubannya sudah. Dengan santai begitu Iya. ya. Sekarang gini kalau enggak gini karena saya sudah berkeras kan. Saya kan sudah bersikeras, saya mau operasi. Ibaratnya disetujui atau tidak saya mau operasi karena ini tubuh saya. Kalau ada apa-apa saya yang merasakan bukan orang lain. Benar. Iya kan. Banyak kasus cerita kebetulan kan saya ada di Yayasan Kanker Indonesia nih, cabang Banjarmasin. Di situ kebetulan tugas saya ada di bidang 2 ya, bidang pelayanan sosial. Saya kan kebetulan saya survivor, jadi saya mendampingi pasien-pasien yang baru di Banjarmasin. Itu ada cerita gini, jadi dia kan ada sesuatu di payudaranya, dia cerita sendiri. Itu pasien ketiga yang kami temukan. Jadi dia bilang gini, payudaranya ini sudah, yang di sebelah sini udah busuk, yang di sebelah sini udah mengering, tangannya ini segede paha gini. Bengkak gitu ya Bu? Bengkak, udah kena kelenjarnya. Saya bilang, kenapa baru aja mau berobat? Katanya dulu dilarang suaminya. Dilarang suaminya berobat. Nanti kamu di kemo, nanti kamu kayak gini, nanti kamu kayak gini, nanti kamu kayak gini. Itu dia masih sehat itu, masih yang cuman sedikit-sedikit. Pada saat yang dilarang itu. Pada yang di saat, ternyata setelah keadaan dia seperti itu ditinggal sama suaminya. Astaga. Nah itu salah satu contoh apa? Diri kita itu kita lah yang menentukan, bukan orang lain. Apa keputusan kita untuk diri kita tuh kita yang menentukan, karena kita bukan yang orang merasakan ya Bu. Iya, Ya. betul. Nah Benar. itu. Tapi sempat nggak sih Bu, Ibu bawa ke tempat-tempat kayak yang tadi, minta air, minta ini, sempat? Enggak. Alhamdulillah enggak. Tapi... Karena bukan tipe, saya orang yang rasional. Oh iya. Rasional. Enggak lah. Enggak. Pokoknya rasional. Iya benar. Tapi kalau boleh tahu juga Bu, kanker ini menular nggak sih? Enggak lah. Kanker itu tidak menular. Jadi kalau kanker seperti payudara, terus ada indung telur, ada kanker rahim, ada sanosoparin atau apa itu nggak menular. Kalau itu dari genetik ya, genetik dan pola hidup. Tapi kalau kanker serviks itu dari kuman, dari virus, dari virus papiloma gitu. Makanya kan di bulan Agustus ya kalau nggak salah kemarin itu kan ada vaksin untuk anak-anak SD sekota Banjarmasin dari Dinas Kesehatan kan ada vaksin HPV yang gratis untuk anak SD kelas 5. Nah itu salah satu pencegahan virusnya. Gitu. Kalau sudah kanker yang apa serviks itu sulit sembuh ya Bu? Gimana ya? Kalau kita datang di stadium awal, misalnya gini, kalau serviks itu ciri-cirinya lebih mudah dikenalin ya. Gimana itu Bu? Kayak misalnya dia beda cancer, beda juga ya ininya apa gejalanya lah. Jadi kalau serviks itu misalnya nih salah satunya mungkin pendarahan yang lama, haid yang lama, dikira haid doang nih. Ternyata lama ternyata pendarahan. Kan misalnya haid kan ada batasannya nih 7 hari atau 14 hari dan paling lama gitu. Ya kan? Dan itu lebih. Terus misalnya keputihan yang panjang. Itu juga salah satu tanda-tandanya. Jadi bukan tanda-tandanya sih, maksudnya kita harus menyikapi nih gitu. Karena kalau tanda-tandanya saya kan bukan dokter. Iya benar. Tapi Ibu tahu. Iya, karena kalau saya tahu itu karena melihat pengalaman teman-teman, pengalaman teman-teman kan. Jadi nanti ada kanker ini, Ibu dulu kok tahu apa rasanya, apa gejalanya, kan akhirnya saya jadi banyak tahu gitu. Ya, tapi saya bukan dokter loh ya. Iya.
gitu. Misalnya keputihan berkepanjangan atau haid berkepanjangan atau merasa tidak nyaman. Ya itu tadi, ayo take care terhadap diri sendiri, peduli sama diri sendiri. Cepet-cepet, karena apa? Begitu kita masih sehat, kita masih ibaratnya masih baru-baru, ayo udah periksa aja. Iya, jangan diabaikan ya Bu ya. Jangan diabaikan, nanti kalau diabaikan begitu sudah parah, baru yang panik. fisik sudah lemah, yang apa, kayak gitu. Iya. Jadi di YKI sendiri banyak pasien ya yang kita dampingi. Kebetulan di program YKI itu ada pendampingan pasien sebanyak 5 orang tuh setiap bulan. Itu bukan sekedar pendampingan, tapi juga YKI memberikan donasi sembako dan uang tunai gitu. Jadi banyak cerita nih di lapangan itu. Oh, banyak cerita ya Bu ya. Di lapangan itu banyak cerita. Ada suka dukanya lah. Yang transportnya paling sulit kami naik jukung datang. Naik jukung? Naik jukung yang bekayu. Iya itu jukung. Iya. Di daerah Basiri. Pakai itu kami. Menjemputnya ya Bu ya? Mengunjungin dulu. Oh, mengunjungin. Tapi Bu, sebelum kita ke situ Bu, Ulun masih banyak pertanyaan seputar kanker nih Bu. Iya. Tentunya Pak, support system keluarga kan penting kata Ibu tadi, penting sebagaimana orang terdekat dan terkasih. Iya, betul. Terus Bu, pada saat Ibu mengalami kanker, itu apa yang terjadi reaksi pada tubuh? Misalnya pola makan turunkah, ataukah sering demam atau gimana? Itu ada nggak sih Bu kira-kira? Alhamdulillah saya nggak ada itu. Kayak normal-normal aja ya Bu? Normal, saya nggak pernah pusing, panas, nggak pernah. Jadi normal aja? Terus mungkin kalau saya nanti meriksanya tahun depan kayak gitu mungkin merasakan itu kali ya. Tapi kan saya enggak. Alhamdulillah enggak ada rasa itu. Karena ditangani dengan cepat ya Bu. Cuman rasanya itu aja, nyut-nyut itu aja. Nyut. Tapi setelah operasi memang nggak ada nyut-nyut lagi. Setelah sudah diangkat ya Bu. Setelah ya? diangkat. Tapi sesudah itu Bu, apakah ada pola makan yang harus Ibu jaga atau Ibu perhatikan atau harus lebih mengkonsumsi banyak buah atau gimana tuh? Iya. Kalau untuk yang kasus seperti saya pribadi nih ya, memang ada pola makan yang berubah ya. Mungkin ya mengurangi lah, tapi kalau stop sama sekali juga enggak. Kan hidup cuma satu kali. Dinikmatin. Iya kan? Ibu ini dibilang bandel ada juga. Nah, maksudnya gini, jadi mengurangi aja misalnya ya kalau untuk konsumsi sendiri ya saya enggak pakai penyedap, kayak gitu. Jus buah itu nggak harus mahal. Pepaya aja udah cukup. Pepaya, pisang yang murah-murah itu malah lebih bagus karena alami, apalagi belinya di kampung, di pasar-pasar tradisional. Ya kan? Iya, jeruk diperes itu mungkin lebih bagus daripada kita beli yang jus yang udah jadi kayak gitu. Tapi memang nggak bisa dikalahkan dengan vitamin, misalnya kayak vitamin C atau apa gitu yang nggak bisa disamakan dengan jeruk peres, karena sekian jeruk peres vitamin C-nya cuma satu kan gitu. Perbandingan gizinya perbandingan nilainya kayak gitu. Terus makanan daging-dagingan kayak gitu Bu? Saya makan. Oh tetap ya Bu? Tetap makan. Nggak, maksudnya nggak ada pantangan atau? Nggak ada, alhamdulillah. Nggak ada. Cuman kalau untuk teman-teman yang kemo nggak boleh itu. Biasa kayak gitu. Jadi ya, gini, kalau teman-teman yang kemo teman-teman yang kemo sedang menjalani kemo itu sama seperti saya harus makan semua yang disuka, makan aja. Karena apa? Kemo kan butuh effort yang besar, butuh kita sehat. Kalau kita kurang vitamin, kita kurang makan kan jadi nanti lemes ya, jadi lemes. Jadi kalau kemo itu memang harus butuh makan yang banyak. Nah, vitamin apa semua. Tapi kalau sudah selesai, nah baru kita jaga-jaga makan. Kalau saya kan sudah lama nih, jadi ya biasa aja. Yang penting saya menghindari hal-hal yang terlalu signifikan, yang kayak penyedap atau apa kayak gitu. Penyedap kayak asin-asin ya Bu ya. Kalau asin sih garam nggak masalah. Nggak masalah. Gula sama peksin misalnya gitu. Gula sama peksin ya Bu yang harus di. Kita ini kan Banjarbanar, kalau kada peksin kada nyaman jar. Ya bujur. Pentolnya proiko ya. Bujur ada Bu, tapi kan memang kalau kita berbicara kultur Banjar memang asin manis itu kan dekat dengan orang Banjar. Gurih udah nomor satu. Ulun pribadi pun karena orang asli sini loh Bu.
tiga itu tadi weh, itu dekat. Bahkan ulun pribadi lebih suka ke arah yang gurih dan masin. Kalau manis sih kayak ulun kada terlalu itu benar. Karena sudah manis. Bisa mana ibu nih? Karena namun lagi menonton karena anu ulun senang kayaknya. Wah, jadi ibunya manis ya, berarti aku kada salah pilih jarang. Oke, luar biasa semangat ibu nih sana kai. Jadi sejujurnya kita melewati fase-fase ini tuh harus dengan keceriaan Bula. Iya, betul. Jangan sampai kita membuat diri kita terbelenggu dengan keterpurukan Bula. Iya, betul. Karena itu yang akan menyulitkan kita. Nah, tadi ibu ada nih cerita-cerita masalah komunitas. Iya. Nah, kan tadi ibu ada nyebutkan ibu juga ikut dalam komunitas tersebut. Kalau nggak salah tadi Yayasan Kanker Indonesia cabang Banjarmasin. Nah, iya. itu komunitas yang ibu ikuti setelah usai penyakit ibu yang diangkat itu atau sebelumnya sudah ikut atau gimana, Bu? Sebelum. Jadi komunitas pertama saya itu Cancer Informasi Support Center. Itu pusatnya di Jakarta atau CISC. Nah, CISC. Itu pusatnya di Jakarta. Itu setelah saya operasi. Oh, setelah operasi, jadi 2 tahun setelah operasi baru saya ketemu itu. Oh, iya. Komunitas itu ada di Banjarmasin, ikutlah. Akhirnya ikut. Nah, begitu saya ada di situ, kebetulan saya juga ditunjuk salah satu pengurus. Jadi kita lebih banyak mensupport teman-teman yang baru terdiagnosa nih. Karena gini, kita berbicara tuh sebagai orang yang pernah mengalami, itu akan lebih didengar dibanding kalau dokter yang ngomong. Oh iya, benar-benar karena sudah melewati. Nah, benar. Tahapan-tahapan apa tuh kita sudah melewati. Tapi kalau dokter kan mereka menganjurkan, membicarakan, tapi kan tidak pernah mengalami kayak gitu. Benar. Jadi ya kita saling menguatkan lah, saling support, saling menguatkan. Nanti di grup itu bicara, saya lagi ini nih, saya begini. Nanti ada teman-teman yang pernah mengalami itu, nanti mereka sharing kayak gitu. Ya. Jadi di grup itu untuk sharing. Dan di grup itu juga ada dokter hebat ya. Ada dokter onkologi, ada dokter Sas, dokter Win, dokter Darwin. Banyaklah dokter hebat di Banjarmasin, dokter Husna, dokter Agung juga. Jadi ada. bisa saling sharing ya, Bu ya. Misalnya kita tanya, "Dok, ini apa ya? Gini atau Dok, saya sedang ini apa ya?" Insya Allah dijawab sama mereka gitu. Berarti Yayasan Kanker bukan yayasan yang CISC dulu. CISC itu memfasilitasi ya, Bu, untuk iya. para kita lebih mudah jadi komunikasi dengan dokter lewat grup WhatsApp itu ya, Bu ya. Bu, nggak harus kita ketemu atau apa juga. Ya sebetulnya ketemu harus. Ketemu lebih bagus lagi ya, Bu ya. Cuman misalnya kalau kita tanya hal-hal yang kecil aja, misalnya, "Dok, saya habis kemo kok saya gini ya." Misalnya saya sariawan, kan salah satu efek dari kemo juga sariawan nih. "Dok, kok saya sariawan, saya harus minum obat apa?" Nah, nanti dibilangin. Jadi hal-hal kecil seperti itu dokternya biasanya mau memberikan masukan kayak gitu. Itu waktu ibu di CISC. Sekarang kalau di yayasan yang ini, Bu, yang cabang Banjarmasin ini itu sesudah itu ya, Bu? Jadi sebentar di CISC kita juga punya rumah singgah. Oh, di mana itu, Bu? Di Palima, di Gang Karya Baru. Oh, deket-deket sini. Iya, dekat-dekat. Jadi itu rumah singgah ini diperuntukkan untuk pasien-pasien dari luar daerah yang tidak punya tempat tinggal di Banjarmasin. Oh, iya Pak. Ya mereka ibaratnya berobatnya ke Banjarmasin, terus kalau pulang kan agak jauh tuh. Sebut aja misalnya ke Tanah Bumbu atau ke Kota Baru. Jadi situ rumah singgahnya ya, Bu. Jadi mereka boleh tinggal di sana secara gratis. Secara gratis ya, Bu? Iya, listrik, air, apa semua gratis. Terus kalau mau makan bahan sembako disediakan seadanya, silahkan masak sendiri. Wah. Tapi kalau mau yang lebih enak ya udah beli sendiri. Iya, kalau mau sesuai selera ya kan. Iya, kita kan nggak bisa menyenangkan hati semua orang kan. Jadi kita menyediakan sembako ini sembako, silakan kalau mau nambah sendiri. Silakan mereka yang mengkreasikan. Iya, berkreasi sendiri. Itu di CISC. Iya. Jadi itu di 2019 kalau nggak salah. 2019 kalau nggak salah kita punya rumah singgah itu. Ini masih aktif berjalan. Wow. Nah, di 2022 saya ditarik
kan Yayasan Kanker Indonesia kan adanya provinsi. Nah, habis itu Ibu Wali Kota, Ibu Wasila apa ya maksudnya, membuat yang cabang Banjarmasin. Kalau provinsi kan provinsi, jadi khusus Banjarmasin. Nah, itu di bulan Maret. Nah, tahun 2002. Oh, 2002. Nah, jadi kan kalau salah satunya kemudian di ini mungkin ya mereka kepengen di yayasan itu ada survivornya. Sebagai penyintasnya ada di salah satunya ada ya, Bu, ya? Karena kan di YKI sendiri itu mereka orang-orang yang mempunyai kebijakan masing-masing. Jadi itu kumpulan para dokter atau pemerintahan yang mempunyai kebijakan masing-masing gitu maksudnya. Jadi mereka butuh survivor yang sebagai penyintas. Jadi kalau mau apa-apa tuh ada yang ditanyain, ada ditanya dan mendampingin ya, Bu, ya? Iya. Jadi kan kalau kita enggak berpengalaman kan bingung juga ini harus apa. Iya, bingung. Kebetulan matching juga kan dengan CISC kan. Nah, akhirnya saya ditarik ke YKI. Berarti itu saling berkaitan aja ya? Saling berkaitan sekali karena YKI sendiri juga akhirnya itu membantu rumah singgah per bulan. Itu pasti per bulan rumah singgah donasi untuk rumah singgah YKI seperti itu. Jadi saling kerjasama kayak keterkaitan betul. Tapi Bu, kalau seandainya ada kan misalnya orang yang mempunyai banyak rezeki nih misalnya, terus dia mau nyumbang ke rumah singgah itu misalnya, boleh aja ya Bu berarti? Boleh banget, ditunggu. Bisa lewat Ibu atau langsung datang ya Bu ya? Langsung datang boleh, atau nanti ada QRIS-nya ada atau rekeningnya atas nama rumah singgah ada. Jadi keren Sanak. Jadi kita bisa saling membantu sesama yang membutuhkan ya kan Bu ya? Betul. Untuk membantu mereka juga tentunya. Nah, itu bagus, ditunggu nih. Di rumah singgahnya CISC kata Ibu tadi. Di Gang Karya Baru. Karya Baru Palima. Nah, jadi sesudah Ibu melewati fase-fase yang itu tadi di komunitas Ibu juga sekarang bisa jadi penyintas ya Bu atau survivor. Tentunya banyak fase yang sudah Ibu lalui, dari yang awalnya Ibu ini terkena kanker sampai Ibu yang bisa memberikan support bagi orang yang terkena sekarang. Nah, tentunya sanak-sanak Subrdataan Ruang Tunggu Podcast, kita telah sampai di penghujung acara. Tentunya dengan ini kita sebut wanita luar biasa lah pokoknya. Mungkin ulun pribadi kan tidak melihat secara langsung bagaimana perjuangan RA Kartini untuk negeri ini, tapi sekarang ulun melihat jiwa RA Kartini ada di Banjarmasin. Nah, tentunya semangatnya ada di Ibu yang sangat luar biasa tentunya untuk dirinya dan untuk membantu orang-orang pengidap kanker lainnya. Nah, jadi mungkin pada bagian akhir nih Bu, apa yang ingin Pian sampaikan untuk para teman-teman yang masih mengidap kanker, untuk para orang-orang yang masih terbelenggu dengan penyakit itu, apa nih yang mau Ibu sampaikan? Iya, kepada seluruh penyintas kanker yang sekarang sedang menjalani treatment pengobatan, saya cuman menyampaikan bahwasanya kanker itu bukan akhir segalanya. Jadi kanker itu hanyalah sebuah kata yang kita lewati di fase kehidupan kita, tapi bukan seluruh cerita kehidupan kita. Dan juga setelah kita merasa kita sudah terkena kanker, seperti saat ini misalnya gitu ya, mungkin menjadikan hari-hari kita itu untuk lebih bisa berbuat banyak untuk orang lain, kita bisa berguna untuk orang lain, kita terutama kita berguna untuk sahabat-sahabat penyintas yang lain, apalagi yang baru terdiagnosa. Biasanya mereka yang baru terdiagnosa itu bingung. Dia harus apa? Dia harus bagaimana? Dia harus kemana? Biasanya seperti itu. Harus apa? Biasanya
apalagi kalau yang masih di rumah ya, Mm-mm. itu pasti masalah ekonomi. Iya. Nah, terus dia harus kemana? Mm-mm. Terus di rumah sakit pasti dia bingung kemana aja menujunya. Ini kemana, ini kemana, ini kemana, kan gitu. Karena proses di rumah sakit itu panjang, butuh waktu yang lama. Tidak bisa yang hari ini kita datang, hari ini dikerjakan. Itu enggak sedikit pasien yang seperti itu. Saya mau dioperasi ya enggak bisa, orang baru datang mau dioperasi. Iya, benar. Itu butuh waktu bisa sampai 6 bulan. Terus nunggu operasinya lagi lama lagi. Waduh. Seperti itu. Perjalanannya berat ya, Bu ya. Jadi ya itu tadi, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Wah. Karena itu tadi, kanker bukan akhir segalanya. Wah. Kanker hanya sebuah kata yang ada di cerita kita, tetapi tidak seluruh cerita hidup kita. Wah, luar biasa Ibu. Oke, jadi jangan terbelenggu dengan yang namanya kanker, karena kanker hanya sebuah kata. Iya. Kata Ibu tadi, kanker bukan bagian dari cerita kita. Iya. Bukan bagian cerita kita, tetapi tidak seluruh cerita Tidak kita. seluruh cerita kita. Wah, luar biasa, kali ini Ulun bertemu dengan Ibu Nana. Iya. Ibu Nana yang sangat luar biasa sekali dengan semangatnya berjuang untuk sembuh dari kanker, dan tentunya juga semoga bisa menjadi motivasi kita semua bagaimana untuk menjaga tubuh agar tetap sehat. Bagaimana Ibu tadi di awal ada mengatakan jangan tunggu sakit dulu. Kalau sudah ada keluhan langsung obatin. Oke, jangan tunggu sampai parah baru berobat, jangan, kata ibunya. Oke, sangat luar biasa sekali kita bisa berjumpa dengan Ibu, dan tentunya ini akhir perjumpaan kita. Jangan lupa bagi sahabat Ruang Tunggu Podcast untuk like, comment, and subscribe channel YouTube kita, dan juga ditunggu komen Buan Pian, kita asiknya berbincang dengan siapa lagi nih di episode selanjutnya. Oke, itu aja dari Ulun, Nanang Yoga, dan ada Ibu Nana Heriwati. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.